Bulan Agustus ini dari Gembala adalah temanya di gereja. Kemarin kan sudah banyak belajar tuh, disciple and mentoring. Berarti, waduh, siapa yang dimulitkan, siapa yang di-mentoring? Wow, pasti akan bertumbuh, ya toh? Nah, sekarang, are you leader? Kok sedikit? Orangnya nilai 10.000, kok cuma 30? Are you leader? Yes, I am. Kurang keras. Are you leader? Yes. Nah, itu loh, Anda diciptakan sebagai pemimpin. Karena semua orang yang diciptakan Tuhan itu sebagai pemimpin. Ya. Oke, kita akan mulai. Nah, apa itu leadership sih? Nah, dari ilmu manajemen, leadership adalah satu fungsi. Manajemen untuk apa? Mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Itu manajemen. Dalam organisasi baik di sekuler maupun di rohani ada organisasi. Nah, bagaimana leader, pemimpin gereja? Kalau menurut saya, atas anugerah Allah yang dipercayakan untuk memimpin gereja atau domba-domba Allah. Dengan apa? Mempengaruhi, mengarahkan, untuk memotivasi dan menasihatkan, bukan mengkontrol. Kalau di sekuler kita mengkontrol tuh kerjaan, kalau di sini kita menasihatkan. Bila ada terjadi penyimpangan, kita diskusi apa titik salahnya, kita cari solusi bersama untuk jalan keluar dalam hidup masing-masing. Nah, dan menasihatkan domba Allah untuk mencapai apa? Tujuan dan sasaran gereja. Tentu gereja ini punya tujuan, punya visi dan misi yang akan dicapai sesuai kebenaran Tuhan Yesus. Dan domba Allah menemukan apa? Ketika Anda bekerja di Roh, menemukan apa? Tujuan hidup untuk kita semuanya memuliakan nama Tuhan. Nah, leadership itu bukan hanya mengawasi, bukan hanya kontrol, tetapi melayani. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin, kalau kita memimpin apa? Pada saat kita memimpin diri sendiri, sudah belum kita punya tujuan hidup kita, mengarahkan dan memotivasi hidup kita. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, kita mau memimpin dalam kelompok kecil lagi, keluarga. Keluarga kita sebagai kepala rumah tangga, kadang-kadang ibu rumah tangga itu sebagai leader, semuanya sebagai pemimpin, gitu. Seperti itu. Nah, bukan hanya kekuasaan, tetapi pemberdayaan. Itu menurut Neil Monroe. Kalau Michelangelo, seorang pelukis dan pemahat, kalau melihat dia ketemukan ada satu bongkah batu besar, dia melihat di dalam batu besar itu sudah ada batu. Kalau pemimpin gereja ini melihat bapak, ibu, semuanya adik-adik, melihat seorang leader, melihat satu pemimpin yang akan menjadi pemimpin dalam gereja ini, untuk apa? Melakukan amanat agung Tuhan, seperti itu. Jadi bagaimana pemimpin bisa melihat? Karena tuntunan dari Roh Kudus dan dari Tuhan. Siapa Anda? Roh. Siapa Anda? Roh. Benar nggak nih? Roh itu apa sih? Nah, ini orangnya ada 100 atau 2000, tapi yang berkata roh itu masih belum nih. Kalau Bapak Ibu ke gereja, misalnya nih, saya bukan ngajarin, pasti kan mau tahu apa sih visi dari gereja kita ini? Apa sih misi dari gereja kita ini? Kalau kita tadi kan apa? Tujuan dan menemui sasaran kan? Gereja sama-sama. Kalau kita udah komitmen, berarti kita harus ngerti dong. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus. Ketika ditanya,
Kamu gereja di mana? Roh apa sih? Apa Anda menjalankan secara detail? Saya ini perwakilan kerajaan Kristus yang ditempatkan di komunitas saya, ditempatkan di pelayanan saya, ditempatkan di keluarga saya, ditempatkan apa? Untuk melihat apa? Kebesaran nama Tuhan. Di sini kan ada misinya. Exalting the Lord, meninggikan Tuhan. Apakah gereja ini meninggikan Tuhan? Apa gereja ini hanya meninggikan gembalanya? Apa? Meninggikan personalnya? Tidak kan? Semuanya meninggikan Tuhan. Terus building missionary people, membangun jemaat yang missionary, yang mengerti akan firman Tuhan dan hidup di dalam menerima firman Tuhan. Terus expanding the kingdom, memperluas. Sudahkah belum kita menjadi saksi Tuhan? Ketika ada kita di keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau di pekerjaan kita, atau di mana saja kita ditempatkan bertemu orang, sudah belum kita? Terus hidup kita kan harus punya nilai, betul? Roh itu nilainya apa sih? Light itu apa? Love, integrity, grace, humanity, truth. Kalau ini nilai gereja, apa nilai kita? Salah. Ini nilai gereja dan nilai hidup kita. Bukankah hidup kita dilingkari dengan nilai-nilai seperti ini? Kalau kita punya nilai, itu ada personal branding kita. Identitas kita seperti apa? Misalnya nih, integritas kan banyak orang selalu begini. Apa sih integritas? Integritas bila kita melakukan sesuatu bisa dilihat, tanpa dilihat itu akan salah. Baik, misalnya kejujuran. Ketika dalam integritas kejujuran, hal yang kecil mungkin kita jujur. Tetapi ketika dalam berbisnis, ada orang yang udahlah, kamu naikin aja maaf, bonnya, notanya sekian, nanti aku pesan sekian. Kan bingung. Ini kalau nggak dilayani, pelanggan hilang. Kalau dilayani, integritas kita dijual. Ketika kita melakukan dosa, itu kan dosa. Ketika kita melakukan dosa, nilai kita diturunkan. Harga diri kita tuh turun. Karena kita toleransi. Itu dalam integritas. Ada integritas dalam disiplin. Orang misalnya setiap ibadah datang sebelum jam 8, 7.45 sudah datang. Dia komit. Tetapi ketika dia punya integritas, ketika dia macet, bagaimana dia berusaha bangun pagi. Untuk apa? Nilai integritasnya dijaga. Ketika integritas kedisiplinannya dijaga itu menunjukkan nilai. Di mana letak nilai-nilai kita kuat? Apakah kita dikasih? Di love? Kasih itu apa? Kasih itu untuk orang yang kita kenal. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi orang yang sudah dikenal, buat apa kamu mengasihi? Tapi kasih itu yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa melihat mata dan hati kita, Tuhan melihat. Kalau kasih itu melihat, oh orang tersebut perlu sesuatu, apakah perlu didoakan atau perlu disupport sebagai empatinya? Tuhan kan bergerak selalu dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, ketika dia turun dari danau, dia melihat dari bukit itu ada orang yang sudah berkumpul. Melihat orang-orang tersebut apa? Waduh, mereka tidak ada gembalanya. Akhirnya Tuhan bergerak, akhirnya terapa? Satu terjadi mujizat di sana, 5.000 orang, 5 ketul roti dan 2 ikan. Nah, bagaimana kasih itu ketika kita menghadapi kasih? Kan kadang kita harus mengeluarkan dana, misalnya sebab kita kekurangan. Kalau kita kekurangan kita bisa bagi sebagian. Itu adalah kasih. Karena rasa sakit yang kita keluarkan untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi nilai kita harus kita hidupi love, integrity, grace, humility, truth. Itu mutlak.
Itu nilai pribadi kita, nilai hidup kita, bukan nilai gereja aja. Jadi setiap kehidupan yang kita lakukan, kita berdasarkan basic di sini. Nah, lantas kualitas kita apa? Spiritual sudah meningkat belum? Apa kita biasa-biasa? Ingat, ketika Anda bertobat, iman, ketika Anda mengaku, Tuhan Yesus, aku ampuni dosaku, dan Kaulah sebagai juru selamatku, Kaulah bertahta dalam hidupku, Anda selamat. Tetapi kalau menuju bertumbuh, bukan hanya iman. Anda harus hidup di dalam rema firman Tuhan. Anda harus hidup dalam melaksanakan firman Tuhan di hidup Anda. Anda akan bertumbuh aktif di gereja, aktif melayani, ikut komsel. Nanti ada pelajarannya. Seperti itu. Itu akan membuat spiritual Anda meningkat. Nah, terus leadership kepemimpinan yang transformer harus bermultiplikasi. Transformer pembawa perubahan. Seperti itu. Nah, Rock Ministry punya motto, we help you to fulfill your destiny. Siapa yang di sini sudah menemukan tujuan hidupnya? Sudah ketemu? Pak Riki, sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu, minta sama Tuhan. Kita mau bantu Anda, karena Anda adalah pemimpin loh. Mungkin saya dulu orangnya yang tidak berguna. Saya hopeless. Saya berandalan lah, istilahnya seperti itu. Karena hidup di luar. Tapi ketika saya mau melakukan pertobatan, perubahan dapat dilakukan. Gak ada sesuatu itu kalau kita tidak mau. Makanya iman kita naik, spiritual kita naik, kita harus melayani, harus menemukan tujuan hidup kita. Kalau kita menemukan, akan berbeda. Ke gereja bukanlah salah-salah. Jadi temukan tujuan hidup kita di rock tersebut. Terus Rock Ministry Bandung punya goal nih, to be star of life, menjadi bintang kehidupan. Dan orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Wow, cahaya dari orang bijaksana akan bercahaya. Udah bercahaya tapi seperti cahaya cakrawala. Lebih dahsyat kan? Sinar matahari, kalau cahaya seperti sinar matahari menerangi kita. Bukannya kita kena sinar matahari asuk tutup kepala, misalnya kena silau atau apa, atau takut yang putih jadi hitam, seperti itu. Terus, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya, selama-lamanya. Andalah star, Andalah bintang untuk menemukan semua orang yang berhubungan dengan Anda, menemukan jalan hidupnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini perjalanannya murid Yesus. Tadi kan saya bilang, kalau kita bertobat, dibaptis, kita mengaku, kita selamat. Sudah 100% selamat, nggak usah takut ketika Anda percaya Yesus. Nah, pertanyaannya, keselamatan itu, kalau satu orang selamat kan semua keluarga dibawa. Tapi keluarganya nggak mau, hanya kamu aja. Bagaimana kamu mendoakan, memberitakan Injil kepada keluarga sendiri? Seperti itu. Nah, ketika kita sudah bertobat, selamat, kita komit, kita aktifkan di gereja ini, kita ibadah. Ibadah itu melakukan penyegaran jiwa, tubuh, dan roh kita. Tubuh melalui olahraga, jiwa dan roh diisi oleh firman Tuhan. Karena roh kita adalah roh dari Tuhan. Seperti itu. Nah, kita pun akan ikut apa? Komsel. Karena komsel itu akan membantu kita berkomunitas. Bapak dan Ibu mungkin di ibadah ini, oh saya mau usah komsel. Ketika Anda lemah, siapa yang akan mendoakan Anda? Mungkin Anda bisa datang ke gembala, tetapi ketika ada lingkungan yang kecil di komsel, Anda akan terbantu. Saling doa, mendoakan. Kata Tuhan bilang apa? Bila kita mengaku dosa sesama kita akan lebih dikuatkan. Kita akan ditopang sesama anggota komsel. Setelah
Itu kita belajar setia dan start. Seperti itu. Setelah itu apa? Aktif melayani. Ketika Anda aktif melayani, sesuai talenta dong. Saya belum tentu kudus kalau hidup saya tidak kudus dengan sesuai rema Tuhan. Pelayan yang di mimbar sini nih, hidupnya belum tentu kudus. Jangan menganggap, oh yang di mimbar ini kudus. Tidak. Kalau tidak hidup di dalam rema firman Tuhan, mereka tidak kudus. Malah terkadang jemaat bisa lebih kudus karena hidupnya penuh dengan rema. Jadi kekudusan itu siapa yang mau intim bersama Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan Yesus, dialah yang kudus. Bukan orang yang pintar khotbah, bukan orang yang melayani. Kekudusan itu kita harus belajar, harus kita lakukan seperti itu. Setelah kita aktif melayani sesuai talenta, kita mau menjadi murid. Dimuridkan kan? Oh, dari worship leader mau jadi singer pasti dimuridkan. Mau jadi pemain musik ada dimuridkan. Mau jadi pembicara ada dimuridkan. Atau mau jadi, oh saya mau tugasnya nginjil ke desa-desa ada dimurid. Seperti itu. Selanjutnya apa? Multiplikasi sebagai church leader, pemimpin gereja. Karena 5 jawatan di gereja ini, ada 5 jawatan, 1 rasul, 2 nabi, 3 gembala, 4 guru, 5 penginjil. Terbalik dikit, 4 penginjil, 5 guru. Seperti itu. Nah, mana yang mau kita pegang? Terlepas sesuai talenta. Akhirnya apa? Menuju serupa dan segambar seperti Yesus. Karena kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus maha sempurna, kita belajar untuk mengejar kesempurnaan melalui Tuhan Yesus. Hidup benar di dalam sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang tadi saya sebut saya nggak perhatiin. Mohon maaf. Ya, seperti ini perjalanan murid Yesus tadi yang saya urai. Oke. Nah, kita akan baca firman-Nya di 1 Petrus 5 ayat 2, 3 plus 5. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Oke. 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Silakan. Jangan tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkan diri seorang terhadap yang lain, sebab tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Wow, inilah firman Tuhan. Ketika kita menjadi satu leader, satu pemimpin, misalnya sebagai gembala, atau gembala itu bukan hanya di ibadah ada gembala, di rumah tangga ada gembalanya, di sekolah ada gembalanya, di kerjaan ada gembalanya. Seperti apa? Bukan tadi kekuasaan, melainkan pengabdian, melainkan kita melayani sebagai gembala itu, sebagai pemimpin. Dan kita harus apa? Memberikan contoh, teladan. Teladan di rumah tangga. Kalau kita nggak sebagai teladan orang tuanya, bagaimana anak kita bisa mengikuti? Karena apa yang dilakukan orang tua atau ibu akan diikuti oleh anak. Seperti itu. Terus bagaimana kita mendidik orang-orang muda agar menghormati orang-orang yang lebih senior? Seperti itu. Oke? Nah, di sini apa sih dari youth leadership itu? Pertama, peran pemimpin gereja. Gembala rohani, pemimpin gereja berperan sebagai gembala yang tadi merawat, membimbing, dan melindungi jemaatnya. Tugas ini mencakup memberikan bimbingan rohani, mendidik dan kebenaran, dan melindungi jemaat dari ajaran yang menyesatkan. Bukankah akhir-akhir ini banyak penyesatan? Kalau kita nggak kuat, kalau kita tidak tertanam di gereja yang benar, kita akan tersesat. Bagaimana kita harus
sebagai orang nanti sebagai leaders, kita pun bisa mengatakan seperti ini. Karena siapa yang mendoakan Bapak Ibu? Pemimpin gereja. Nah, terkadang sebagai pemimpin gereja perlu disupport dengan doa. Karena mereka itu yang namanya leadership atau pimpinan yang tertinggi dimanapun selalu kesepian. Karena nggak ada teman curhatnya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu kan kalau di komsel, aku curhat gini, teman-teman gue curhat gini, banyak. Tapi gembala mau curhat paling dengan sesama gembala. Atau dengan orang yang sudah mengenal, dia akan curhat. Dia pun manusia, mempunyai satu problema dalam kehidupan. Selain mikiran problem keluarga sendiri, dia pun memikirkan gereja. Seperti itu. Nah, pelayan Tuhan, seorang pemimpin gereja adalah pelayan, bukan penguasa. Ia harus melayani jemaat dan sesama pelayan Tuhan dengan rendah hati, mengikuti teladan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus melayani sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Dia memberikan bukti. Dia berkorban sampai finish di kayu salib. Pembangunan visi dan misi. Nah, visi misi Rock ini kan sudah tahu. Tolong dihidupi. Gembala komsel harus selalu mengingatkan. Pemimpin gereja bertanggung jawab untuk menjaga dan menjalankan visi dan misi gereja. Ia harus memastikan bahwa semua kegiatan gereja selaras dengan tujuan ini. Nah, pemimpin gereja sebagai teladan hidup. Seorang pemimpin gereja harus dapat berkata seperti Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu berarti hidupnya harus mencerminkan kebenaran dan kasih Kristus dalam segala hal. Paulus ketika dia kurang lebih seminggu atau berapa hari lagi mau dipenggal, dia panggil siapa? Dr. Lukas, panggil lagi Timotius. Pada saat detik terakhir pun dia mau memberikan. Dia ada kanon-kanon yang dia buat. Tolong Timotius bawa kanon tersebut ke tempat dia penjara. Dia menjelaskan semuanya. Apa yang telah dilayani di sidang di Filipus, Efesus, semuanya dia jelaskan. Walaupun besoknya dia dipenggal, tetapi hatinya berkobar-kobar untuk Kristus. Maka ikutlah aku seperti aku mengikuti Kristus. Bagaimana kita pun sama mengikuti Tuhan Yesus. Teladan itu seperti apa sih? Pemimpin gereja kita lihat Billy Graham. Billy Graham evangelis dari Amerika Serikat, terkenal dengan integritas konsistensi hidupnya. Sepanjang hidupnya dia dikenal sebagai seorang yang hidup sesuai dengan ajaran yang dia sampaikan, baik di depan publik maupun dalam kehidupan pribadi. Ketika ditanya, bagaimana kabarmu? Baik. Wah, kabar saya lagi dalam keadaan terpuruk. Dia selalu jawab apa? Bersama Yesus, kamu pasti bisa melewati. Bersama Yesus, bersama Yesus. Dia punya anak, 5-5-nya mengikuti Yesus. Menjadi evangelis, menjadi pengkhotbah, menjadi malah dia bukan bikin yayasan, semuanya jadi. Multiplikasi sebagai teladan dalam hidup. Karena Billy Graham tahu, kalau kita baca di Google, berapa juta orang menjadi multiplikasi dari dia. Nah, teladan dari kepemimpinan Yesus, Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Gereja ini, GBI Rock, ketika Cipanas Cianjur itu ada retreat, ada Kingdom Servant Gathering. Bu Yuni itu luar biasa, Bu. Kami diberkati Cianjur Cipanas untuk Kingdom Servant. Itu membasuh kaki. Gembala kita turun kok kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Nah, sebaiknya kita pun
harus melakukan. Kita tes nih. Sudahkah? Kan Anda sebagai pemimpin di keluarga, sudahkah Anda membasuh kaki orang tuamu? Belum, Pak. Belum. Apa tunggu orang tuamu nggak ada? Udah nggak ada. Sudahkah Anda membasuh kaki orang tuamu sebelum membasuh kaki orang lain? Ayo, come on. Ketika kamu melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi? Mau terjadi? Lakukanlah dengan segera. Kalau udah tahu, kasih tahu ke teman-teman yang lain. Dahsyat perbuatan Tuhan dan ajaib. Kamu mau puasa silakan. Apakah ada yang terluka dengan orang tua saat ini? Apakah masih simpen dendam ketika kau dimarahi orang tuamu? Apakah simpen kepahitan ketika kamu masih kecil? Minta ampun sama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Kalau perlu ntar selesai ibadah ini, kamu telepon orang tua. Papi, mami, ampuni saya. Saya salah. Kapan saya ada waktu saya mau pulang? Saya mau meminta ampun. Ketika pengampunan kamu turun, beban di pundakmu nih, beban yang tadinya mengikat terasa berat hidupmu, terangkat tuh, plong, akan lebih ringan. Mari kita lakukan dengan baik, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Oke. Nah, fungsi pengembalaan, sekarang fungsi pengembalaan pemimpin gereja. Mazmur Daud ayat 23, 1 dan 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Kau mengerapi kepalaku. Dan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu kan pemimpin. Bawahan Anda bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Aku selalu kekurangan. Aku dibawa ke padang yang gersang. Aku selalu diberikan air yang kotor. Kau selalu menyiksa, kau selalu... Pernahkah Anda terpikir mengevaluasi diri bagaimana kita dengan bawahan kita ketika Anda bekerja? Bukankah Tuhan adalah gembala kita? Daud itu memang luar biasa. Di sini dia memberikan satu mazmur yang begitu hebat gitu. Biarlah rema ini bukan hanya sekedar firman, tapi berema dia. Bagaimana Anda di kepala rumah? Waduh, papaku tuh gembalaku, tapi aku selalu mengalami ketidakberdayaan karena disiksa atau seperti apa. Fungsi pemimpin gereja, pengajar dan pengkhotbah. Pemimpin gereja berfungsi sebagai pengajar firman Tuhan yang setia, mengajarkan kebenaran Alkitab dengan jelas dan tepat, baik dalam situasi yang mudah maupun sulit. Dia pengayom dan pendoa. Pemimpin gereja harus menjadi pendoa yang tekun bagi jemaat. Bagi siapa? Bagi jemaat dan sesama pelayan Tuhan, serta memberikan pengayoman bagi mereka yang sedang kesulitan. Nah, pemimpin gereja sebagai pengelola pelayanan organisasi. Pemimpin gereja harus menunjukkan kejujuran
integritas dalam mengelola sumber daya gereja, termasuk keuangan, properti, dan waktu. Dia harus dipercaya dalam setiap aspek pengelolaan gereja. Seperti apakah? Ini ada contohnya. Seperti ini, kita lihat nih. Ini ada David Livingstone. Dia misionaris dari asal Skotlandia. Dia tinggal sudah enak, malah mau ke Afrika. Ketika tinggal di Afrika, apa dia? Melupakan kekayaan materinya, fokusnya pada jiwa-jiwa. Terus ada lagi orang Indonesia nih di Sumatera, sama, Yohanes Damani. Pengabdiannya apa? Di pedalaman Sumatera yang tidak terjangkau. Di sini berada di Usak, berada di Sen, dulu melayani suku Sunda ke dalam-dalam. Luar biasa. Ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Seperti itu. Jadi musuh kita bukan si iblis kan sudah dikalahkan. Musuh kita adalah Mammon. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini, pemimpin gereja butuh support, teamwork, seperti William Carey. William Carey ini dikenal bapak misi modern, bekerja bersama rekan-rekan misionaris untuk menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa India. Dia menjangkau bangsa India luar biasa. Ada translator, tetapi dia mau semua orang India bisa membaca Alkitab. Dia bekerja sama dengan pasal-pasalnya Tuhan. Di sini pun gereja ini bekerja sama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan telah tempatkan seperti itu. Saya nggak baca karena waktunya. Oh tadi William Carey ini ya ini, sorry. Nah, yang ketiga, kehambaan pemimpin gereja. Ayat Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti Tuhan Yesus. Nah, kita belajar di sini lagi dengan Hudson Taylor. Dia hidupnya udah enak, tapi dia mau ke China. Dia mau menginjili suku terpencil di China, yang karena dengan mata dan melihat perlu keselamatan di sana. Bagaimana Hudson Taylor melakukan? Luar biasa. Ada lagi satu lagi seperti ini, yang terakhir, pemuji-pemusik bisa ke depan. Mother Teresa. Kita tahu dia punya mata dan hati, kaki dan tangan seperti Tuhan Yesus. Kenapa kamu melayani yang kusta-kusta nanti tertular? Tapi tidak kok. Dia hidup karena menjadi hamba dan pelayan. Tapi Tuhan itu